Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-14 untuk digital branding. Nah, di pertemuan ke-14 ini kita akan membahas tentang bab 13 yang ada pada buku yang saya sudah share. Itu ada analytics dan audit. Jadi nanti kita akan melihat dari branding yang ada, apakah itu udah oke apa belum. Nah, mengapa sih data itu penting gitu ya? Karena memang strategi berbasis data itu kita nggak hanya nebak-nebak aja, ih kira-kira lagi FYP ini deh. Nah, yuk kita bikin yuk untuk brandingnya gitu. Nah, itu nggak bisa. Tapi kita harus ada data untuk membantu menghentikan pemborosan pada strategi yang nggak efektif gitu ya, atau tidak efektif. Nah, caranya dengan data ini kita bisa melipat gandakan hasil apa yang berhasil. Jadi memang kita lihat dulu tren audiensnya, kemudian datanya, baru kita lihat nih apakah data yang oke, apa datanya enggak oke, strateginya yang baik apa yang enggak gitu, atau yang berhasil apa yang tidak. Nah, itu kita harus ada strategi pembangunan berbasis data ini. Nah, pentingnya dalam digital branding ini untuk tadi ya menghentikan pemborosan waktu. Nah, agar kita tidak masuk ke strategi yang ternyata itu tidak menghasilkan. Jadi kita ngabisin strategi yang tidak menghasilkan. Misalkan kita promosi A gitu ya, tapi ternyata tidak menghasilkan dan tidak menguntungkan. Kemudian ada melibatkan ganda hasil gitu. Jadi untuk memfokuskan sumber daya strategi apa yang berhasil dan apa yang menghasilkan peningkatan. Jadi memang signifikan nggak nih, efisien nggak nih dalam jangka panjang. Kalau misalkan cuman jangka pendek aja, itu kita tidak targetin lagi, tapi kita pengennya fokusnya brand kita dapat dikenali, kita tidak membuang-buang waktu strategi yang tidak digunakan, kita bisa lipat gandakan profit gitu ya, gimana caranya fokus pada sumber daya dan strategi yang kita punya. Kemudian untuk memahami audiensnya, jadi kita menyesuaikan konten yang memang si audiens yang akan kita targetkan itu terlibat di dalamnya. Jadi mereka bisa lihat perilaku si pelanggannya sendiri. Jadi memang data itu penting. Nah, matriks yang berarti ada share dan save gitu ya. Kita bisa lihat ada engagement rate gitu ya, dan ada click-through rate. Jadi untuk mengidentifikasi berapa banyak sih orang ngeklik link itu. Ya memang kan kalau kita itu ada ya untuk masuk ke link-link ini berapa, yang sampai target mereka sampai membeli berapa. Jadi kita lihat engagement rate-nya, misalkan penontonnya 1 M, tapi yang lihat cuma 1.000, terus ternyata yang beli cuma 1 orang. Nah, itu kan jauh ya. Jadi kita harus lihat nilai dari oh, eh, digital branding ini. Audit brand secara mandiri. Nah, kita bisa lihat nih secara konten. Kemarin juga adik-adik juga lihat ya, dapat tugas kelompok. Nah, kita lihat visualnya. Nah, gimana visual secara UMKM ini? Apa oke, apa enggak? Konsisten apa enggak? Kemudian postingannya yang bagus apa enggak nih? Kita cari 5 postingan terbaik untuk pola brand kita. Nah, itu visualnya kita dapat bagus apa enggak, atau orang udah bosen atau konsisten apa enggak untuk si voice auditnya. Jadi kita checklist dulu nih, visual audit, konsisten visualnya oke, stylenya oke, kita udah masuk, tapi ternyata ada enggak gitu ya, misalkan voice auditnya ke konsisten, oh enggak konsisten ternyata. Nah, itu kan akan berdampak kalau misalnya itu orang kenalnya, misalkan contoh yang halo kakak ya, itu kan dia sebenarnya brand ya, Q apa gitu. Nah, itu dia konsisten, suaranya itu gitu ya, postingannya juga naik dan FYP. Kira orang tahu brandnya mereka. Memahami alat pelacak kinerja brand. Jadi memang sebenarnya ada Google Analytics ya, atau Instagram Insight, atau TikTok pun kita juga ada TikTok Insight-nya. Jadi membantu untuk mengukur kinerja konten kita, memahami data penting gitu. Jadi strategi bisnisnya itu goals gitu, untuk pertumbuhan audiens pengenalan dari digital branding tersebut. Bahkan sampai ke tahap untuk pembelian.
Jadi target kita bukan cuma mereka tahu brand kita, habis itu kita targetin lagi mereka dapat membeli brand kita. Nah, biasanya pivotnya atau tekunnya kita ada keputusan strategis. Jadi data sebagai penuntun keputusan penting. Jadi perlu banget data pelanggan, data untuk audiensnya. Kita memang upgrade mana nih yang FYP atau yang enggak. Kontennya kok nggak ada yang nonton ya? Alasannya kenapa? Oh jelek nih depannya untuk bagian wallpaper depannya itu tidak baik, misalkan contohnya kurang menarik, nah itu bisa kita perbaiki. Nah, kesimpulannya sebenarnya pentingnya data untuk brand digital. Jadi memang kita kalau misalkan bahas ini terus ya, kemarin kita juga udah ngitung-ngitung, itu sebenarnya data itu bukan hanya penghalang kreativitas, tetapi juga memberikan arah kreativitas ke depannya. Jadi memang kita pastiin untuk audit rutin, kita memastikan brand kita tetap relevan dari konten yang ada dan membuat strategi yang lebih tajam dari data yang kita udah ada, lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan si brandnya ini. Jadi memang eh, nanti kalau kakak atau adik-adik udah punya suatu brand gitu ya, kita harus tetap audit terus gitu ya dari data-data yang kita punya. eh, Misalkan kita udah dapet nih untuk konten 10 konten nih kita buat dalam 1 bulan. Nah, dalam 1 bulan 10 konten, apakah masuk apa enggak, atau nggak ada penonton. Nah, itu menarik apa tidak. Nah, itu yang bisa untuk mencapai tujuannya. Nah, sebenarnya untuk apa tahap untuk strategi untuk analisis postingan adik-adik untuk digital branding ini dari insight-nya. Apakah penontonnya udah sampai seberapa? Nah, penontonnya misalkan 1 juta, like-nya 2.000 gitu ya, komennya 20 atau bahkan nggak ada yang komen atau yang komen gitu ya, atau share-nya udah sampai berapa. Nah, itu yang kita bisa lihat untuk first step-nya. Tahap pertama untuk analisis postingan kakak atau ini digital brand kita untuk pembangunan apa istilahnya di digital produknya ini atau jasanya kita masuk nggak ke ranah konsumen mengetahui brand kita gitu. Oke, baik. Saya tutup di sini. Terima kasih banyak. Nanti jika ada pertanyaan, silahkan gitu ya, bisa by group. Nanti saya balas, kemudian atau by forum. Di forum saya sudah taruh. Nah, nanti kalau misalkan ada yang bertanya, silahkan. Misalkan sudah jelas, nanti kita akan next step. Kita di pertemuan ke-15 akan membahas juga tentang UAS pertemuan ke-16. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.